Jadi siapakah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling beruntung? Kewajiban kita adalah mengikuti. Begitu juga dengan ikhwan TKM Pondok Pesantren Suryalaya. Meskipun guru kita, mursyid kita yang tercinta telah wafat, namun kita beriman dan kita mengikuti. Tugas kita adalah DKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat dimanapun berada, wabil khusus pengamal Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya dengan mursyid Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau Abah Anom. Di suatu percakapan di dalam perkumpulan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, beruntunglah kami yang mengalami melihat wajah Rasulullah dan beruntung kami bisa mengikuti ajaran-ajaran-Mu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Tuba, tuba, tuba. Beruntunglah." Satu kali, beruntunglah. Dua kali, beruntunglah. Siapa yang beruntung? Dialah orang yang tidak melihatku, tidak sejaman denganku, namun mereka beriman kepadaku, kata Rasulullah. Nah, ini adalah bahwa kitalah umat Nabi Muhammad SAW, kita tidak sejaman dengan beliau Rasulullah. Kita tidak pernah melihat wajah Rasulullah SAW. Namun kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertemu dengan Rasulullah melalui mimpi bertemu beliau. Nah, begitu juga di dalam konteksnya kita sebagai seorang murid dari pengamal Thariqah Qadiriyah yang mengikuti guru kita Abah Anom. Kita meyakini bahwa Abah Anom adalah pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita tidak melihat Abah Anom, tidak pernah melihat wajah beliau, namun kita saat ini beriman dan mengikuti ajaran beliau. Kewajiban kita adalah mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan ajaran beliau. Dan DKM, amalkan zikir, amalkan khotaman, dan amalkan manakiban. Untuk memperkuat itu, mari kita saksikan kultum atau ceramah ba'da subuh jelang manakib di pusat Pondok Pesantren Suryalaya saat kuliah subuh. Tangga kita Malaysia itu ya justru ramenya itu ketika Maulidur Rasul. Sejak dari pemerintahan pusatnya sampai ke daerah kada semua memberkati Maulidur Rasul. Nah, apakah kita pernah bertemu dengan baginda Muhammad Rasulullah? Ibu-ibu, bapak-bapak pernah bertemu? Kita tidak sejaman dengan beliau. Tetapi kata beliau mengatakan, "Tuba liman yu'minu bi walam yarani." Begitu bahagianya, beruntungnya orang-orang yang beriman kepadaku, kata baginda Rasul, walaupun dia tidak melihatku. Alhamdulillah, kita meyakini ya dan beriman kepada baginda Rasul walaupun tidak sejaman, walaupun tidak bertemu dengan beliau. Boro-boro papanggi, cacak-cacak ngimpen wae, ngimpi wae, acan sabab naon loba teuing dosa. Alhamdulillah, berbahagia saya yakin di antara sekian jamaah ini pasti ada yang sudah bertemu dengan baginda Rasulullah. Ketika Iwan semuanya bertemu bermimpi dengan baginda Rasul, yakin ya itu betul-betul
ru'yah yang yakin, yang benar, yang hakiki. Kenapa? Karena setan pun tidak akan mampu menyerupai baginda Rasulullah SAW. Nah, baginda Rasulullah SAW kepada kita itu zamannya ya lebih dari 14 abad yang lalu. Ketika baginda Rasulullah SAW wafat, maka ada penerusnya, yaitu sahabat. Ketika para sahabat wafat, maka ada penerusnya, tabi'in, terus ke tabi'in, sampai para ulama, sampai sekarang. Kita meyakini di antara warasatul anbiya, pewaris baginda Rasulullah SAW itu adalah pangersa guru kita sebagai syekh mursid, guru mursid kita semuanya, yaitu pangersa Abah Anom Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Kita harus meyakini beliau adalah salah satu pewaris baginda Rasulullah SAW, sehingga kita mendapatkan keberkahan apa yang disampaikannya, apa yang diajarkannya, apa yang ditanamkannya di dalam kalbu kita semua. Kita tahu, lupa kepada Allah, ingat kepada Allah itu dari beliau. Alhamdulillah. Tadi sudah disebutkan man ahabba syai'an kasura dikruhu, barang siapa mencintai sesuatu banyak menyebutnya, maka ketika kita mencintai Allah pun maka kita wajib banyak menyebut asma Allah. Dengan cara apa? Zikrullah, zikir yang ditanamkan di dalam kalbu kita oleh pangersa guru mursid, bukan sembarangan. Ya, ucapan dzikir, walaupun ucapannya la ilaha illallah sama, tetapi kualitasnya, derajatnya akan berbeda kalau datangnya dari seorang syekh guru mursyid yang ditalkinkan, ditanamkan ke dalam kalbu kita. Ketika kita mengikuti talkin itu, bukan hanya belajar cara mengamalkan dzikir saja, tetapi yang lebih penting lagi, ketika kita mengikuti talkin itu, cahaya nurullah dan cahaya nubuwah melalui pangersa guru mursyid kita disampaikan kepada kita semua, agar kita ya senantiasa ingat kepada Allah, kalbu kita senantiasa mengingat Allah. Alhamdulillah. Nah, maka kewajiban kita pun sama sekarang. Ketika kita mencintai pangersa guru kita, kita wajib melaksanakan semua apa yang diperintahkannya, apa yang dicontohkannya, terutama tadi DKM, ya, zikrullah, ya, khataman dan manakiban. Bahkan banyak sunnah-sunnah pangersa guru kita yang lainnya, ziarah dan sebagainya. Ini semuanya dalam rangka apa? Meningkatkan kualitas iman, Islam dan ihsan kita. Kita diajarkan oleh pangersa guru kita bukan hanya tarekat, tetapi pertama kita diajarkan syariat. Dengan syariat kita belajar untuk membenahi diri. Kita pun diajarkan tarekat. Dengan tarekat kita belajar untuk mengenal diri. Kita pun diajarkan oleh beliau hakikat. Dengan belajar dan mengamalkan hakikat ini, kita pun belajar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita diajarkan makrifat. Dengan makrifat ini kita belajar mengenali sejatinya diri. Syariat dikerjakan oleh tubuh fisik kita, tarekat dikerjakan oleh kalbu kita, hakikat dikerjakan oleh jiwa kita, sedangkan makrifat dikerjakan oleh rasa kita. Ketika kita hanya beribadah dengan ya makom syariat saja, maka ibadah kita akan banyak kosongnya.
beungeut nyang hareup ati mungkir. Ya, jasad kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah, Allah ya segala-galanya. Begitu akbar tuluyna naon bray sagala katemu po borolah salat lohor salat subuh wae po geus 2 rakaat.